format yang tinggal ngikuti format yang ditetapkan fakultas atau prodi ya. Jadi format itu ngikuti format prodi, ini hanya sekedar contoh ya, hanya sekedar contoh. Jadi format itu ngikuti format prodi. Ya tidak hanya ini tapi semua ya, mulai dari awal sampai akhir format itu mengikuti format yang udah ada. Dan ini nggak sulit, formatnya tinggal ngikuti kok ya, semua tinggal ngikuti, tinggal mengikuti format itu ya. Baik, terus bahasamu ya, bahasamu ini misalnya saya tunjukkan ini ya, nota pembimbing ya. Nota pembimbing ini misalnya ini kamu setelah membaca, memberikan arahan, perbaikan, maka kami ya, wong yang tanda tangan cuma Bu Sri Lestari saja kok kami, di bawahnya juga gitu. Nah, di bawahnya ganti saya ini, ganti saya ya. Ini pakai kami. Jadi bahasamu ya, bahasamu itu ya kamu betulkan sendiri ya. Dosen pembimbing itu tidak mungkin memberi catatan satu-satu ya. Tidak mungkin dosen pembimbing, apalagi penguji. Jadi bahasa itu ya diperbaiki sendiri. Kalau mau ya dengan teman ya. Jadi disuruh membaca teman, suruh memperbaiki teman. Nanti ganti punya temanmu yang kamu yang perbaiki, jadi saling tukar gitu. Karena apa? Karena biasanya kalau orang lain menilai itu lebih cermat ya. Memperbaiki ya ejaan dan sebagainya itu paling cermat itu kalau di print-printamu ya. Kalau di laptop biasanya kurang cermat ya. Jadi pakai di print-printamu itu lebih cermat ya. Jadi itu ya Mas, ini hanya sekedar contoh ya, sekedar contoh bahwa di dalam skripsimu ini, di skripsimu ini formatnya masih banyak yang harus diperbaiki ya. Formatnya harus diperbaiki. Format itu tata cara, tata model, tata letak ya, tata ya, pokoknya tata itu namanya format ya. Format cara menyusun daftar pustaka ya, cara menyusun bab 2, menyusun bab 1, menyusun bab 3, bab 4, itu namanya format ya. Format itu sekali lagi harus mengikuti format yang di prodi ya, format di prodi. Baik, itu saya menunjukkan tadi hanya sekadar contoh, tapi sebenarnya format itu adalah keseluruhan ya. Bahasa, sekali lagi bahasa itu harus apa ya, harus sudah bagus, tidak boleh ada kesalahan lagi. Sarjana bahasa Indonesia kok ya, sarjana bahasa Indonesia bahasanya harus bagus ya. Apalagi kok bahasanya sendiri, bahasa orang lain pun nanti kalau salah harus kita berani memperbaiki ya, berani memperbaiki. Misalnya kalau ada format dari fakultas tidak benar bahasanya, tugas kita untuk memperbaiki ya. Bukan hanya dosen bahasa Indonesia, tapi tugas semua sarjana bahasa Indonesia itu punya kewajiban seperti itu. Ya, nanti kalau kerja juga gitu ya. Baik, jadi ada dua hal yang secara umum saya sampaikan ya, ada format dan ada apa? Bahasa ya. Nah, sekarang saya masuk ke skripsimu mengenai isi ya, mengenai isi. Baik. Oke. Ini persembahan ya, misalnya persembahan. Oh ya, isinya belum, ini persembahan ya. Saya lihat di persembahan ini ya, sebenarnya tinggal nyontoh loh Mas, ini tinggal nyontoh punya teman-temanmu itu gimana ya. Kalau menyusun persembahan ya, halaman persembahan tinggal nyontoh punya teman aja ya. Formatnya seperti apa gitu ya, formatnya seperti apa. Kata pengantar ya. Sekarang abstrak ya, daftar isi ya. Daftar isi ini juga mengikuti ya, format daftar isi mengikuti aja. Baik. Nah, sekarang abstrak Mas, abstrak.
Abstrakmu di halaman Romawi 9. Abstrak ya, abstrak. Nah, abstrak itu juga sudah ada apa? Formatnya ya. Abstrak sudah ada formatnya. Misalnya Ardian Dwi Cahyo Wicaksono ya. Ini kan harus dibalik ya, harus dibalik, nama belakang ada di depan, terus name-nya huruf besar ya. Ya, dan seterusnya ya. Nah, ini ada formatnya dan kamu tinggal ngikuti saja ya, tinggal ngikuti. Jadi ada format, ada kata kunci ya, berapa halaman, dan sebenarnya tinggal ngikuti ya, tinggal ngikuti aja format. Memang ini ada format yang baru, format yang lama itu sudah diperbarui dengan format yang baru, tapi intinya tinggal ngikuti ya, tinggal ngikuti. Baik, sekarang bab 1, 2, 3 sebenarnya mestinya sudah tidak ada kesalahan ya, karena dulu sudah diseminarkan di seminar proposal. Nah, di seminar proposal. Tapi ini coba saya lihat lagi di bab 3 halaman 34. Coba 34, lihat halaman 34. 34. Yuk. Sudah ketemu Mas? Sudah ya. Halaman 34 ya, mengenai tempat dan waktu penelitian ya. Tempat dan waktu penelitian. Judulmu ya sudah tempat dan waktu penelitian ya. Judul waktu dan tempat dan penelitian. Tempat ya tempat. Tempatnya di mana? Kalau tidak memerlukan tempat, ya tidak usah ada tempatnya. Ya, penelitian ini karena penelitian pustaka, ya, maka tidak memerlukan tempat, sudah tidak memerlukan tempat. Nah, di bawahnya itu waktunya berapa bulan, ditunjukkan dengan jadwal itu. Nah, jadwal ini Mas, ya sebenarnya kamu juga tinggal ngopi aja punya temanmu ya. Kamu kopi, paste ya, copy paste ya. Terus kamu perbaiki udah selesai, tinggal ngopi aja dan tidak seperti ini ya. Daftarmu ya seperti ini, tinggal ngikuti aja. Kamu proposal ya, seminar proposal ya. Ya, dan seterusnya ya, pengumpulan data, analisis data, tinggal ngopi punya teman ya, punya teman di copy, tempelkan, udah selesai. Baik, itu Mas ya, dan lain-lain ya, bab 1, 2, 3 ya. Ini sebenarnya banyak sekali yang harus diperbaiki, tapi sesuai dengan waktu yang tersedia aja, nanti yang bisa kamu perbaiki yang mana. Baik, sekarang ke bab 4-mu, ke bab 4. Bab 4 di halaman berapa ya? Bab 4. Halaman 48, coba. Oke ya, jadi di bab 3-nya nanti pasti ini sudah ada saran dari Bu Isna ya, banyak sekali ini. Jadi ini termasuk apa ini ya? Relevansi dengan pembelajaran ya. Dan sebagainya. Nah, ini di bab 3-mu ya. Bab 3-mu ini masih perlu diperbaiki Mas, ini teknik analisis data ya.
Jadi kalau teknik analisis data ini menurut Miles Huberman, ya, seperti ini ya. Miles Huberman ini juga tinggal nyontoh aja ya, tinggal nyontoh. Nyontoh punya temanmu yang pinter-pinter itu Mas, temanmu yang pinter atau adik kelasmu yang pinter, tinggal nyontoh. Ya, punyanya pakai Miles Huberman, tinggal ngopi aja, tinggal ngopi pakai Miles Huberman, tinggal ngopi ya. Jadi ini reduksi data ya. Dan seterusnya ini tinggal analisis data, tinggal ngopi ya. Tinggal ngopi ya, penyajian data, penarikan kesimpulan, tinggal ngopi. Oke ya. Baik, sekarang di analisismu ke halaman 48 Mas, 48 ke pembahasan ya. Ini juga sudah ada formatnya Mas. Formatnya bab 4 itu formatnya kan deskripsi data dan analisis data. Atau ya kalau pembahasan nanti isinya di bab 4 itu isinya ada deskripsi data dan ada analisis data gitu ya. Jadi tinggal mengikuti ini formatnya, menatanya tinggal mengikuti formatnya. Terus nah, ini datamu ini Mas, ini kan novel ya, novel datamu ini. Setiap data ini mestinya ada identitasnya. Setiap data yang kamu berikan ini ada identitasnya ya. Identitas itu apa? Identitas itu letak data itu di halaman berapa itu kalau novel ya. Jadi halaman berapa gitu mestinya, tapi ya kalau nanti nggak bisa melacak lagi ya bisa gimana. Tapi kalau kemarin mengumpulkannya pada tabel atau pada kartu data itu sudah ada halamannya, ya nanti bisa ditambahkan halamannya. Jadi jelas bahwa datamu itu betul-betul ada gitu ya. Hurufnya nanti disesuaikan ya, hurufnya itu sudah standar ya. Hurufnya itu pakai Times New Roman 12 ya. Jadi skripsi itu hurufnya pakai Times New Roman. Fontnya ukurannya 12 ya. Terus spasinya juga sudah ada ya. Spasinya itu spasi 2 spasi ya. Spasinya 2 kecuali hal tertentu misalnya abstrak ya. Abstrak itu lebih rapat, di daftar pustaka dan sebagainya lebih rapat. Tapi di teks-teks yang isi itu 2 spasi. Baik, ya ini mulai halaman 48 ya dan seterusnya datamu mestinya begitu. Ya kalau sempat ini ya Mas, karena kan merevisinya ini kan waktunya terbatas ya. Kan tanggal 24 sudah yudisium. Jadi waktu kamu merevisi kan hanya beberapa hari. Nah, jadi nanti disesuaikan ya, disesuaikan. Tapi saya kira kalau hanya mengubah spasi ya ini kan ya agak sulit ya. Nah, identitas sebenarnya kalau identitas itu kalau kemarin waktu mengumpulkan data itu sudah ditulis ya pada halaman berapa gitu ya. Ya tinggal memberikan di sini aja ya. Tapi kalau belum ya repot ini. Kalau belum mungkin nanti kamu nggak sempat lagi ya memberi identitas. Ya udah seadanya saja kalau tidak ada identitas. Terus berikutnya halaman 56, kita buka halaman 56. Halaman 56. Penerapan teknik sistem pemodelan sekunder yang menentukan nilai pendidikan karakter pada novel. Ini judulnya apa betul ini Thomas? Karena ini analisis. B ini tidak analisis. Jadi A itu deskripsi data,
B ini analisis data. Nah, coba nanti dicek lagi ya, mestinya A itu deskripsi data, B itu analisis data. Coba nanti dicek ya, analisis data. Nah, analisismu spasi ini nggak sama Mas, ada yang 2 spasi, ada 2 spasi, ada yang 1 spasi. Kalau data memang lebih rapat nggak apa-apa ya, data memang lebih rapat kalau itu panjang datanya ya. Tapi yang teks-teks ini juga beda-beda ya, beda-beda, ada yang rapat, ada yang renggang, ada yang baik. Bentar Mas, ada azan ya, kita tunggu sampai berakhir. Baik ya. Jadi analisis data nanti ya semampunya saja, semampunya sesuai dengan waktunya, nilai-nilai jujur dan baik. Itu analisis data. Sekarang ke bab 5. Bab 5-nya di halaman berapa Mas? Bab 5-nya ya. Oke, kita lihat di halaman 90. Ya. Rumusan masalahmu ada berapa Mas? Rumusan masalahmu ada 3 ya. Jadi simpulan ini sesuai dengan rumusan masalahmu ya. Dengan rumusan masalahmu. Yang kamu tadi apa? Nilai-nilai pendidikan karakter. Jadi nilai-nilai pendidikan karakter kamu kan rumusan masalahmu ya 2 Mas, nilai pendidikan karakter dan inovasinya dengan pembelajaran. Ya. Jadi rumusan masalahmu ya itu ya. Baik, rumusan ini salah Mas, ini simpulanmu ini kamu tata kembali ya, kamu tata kembali. Simpulan itu adalah dari hasil penelitian ya, dari hasil penelitian. Hasil penelitianmu ya hanya mendeskripsi dan menganalisis pendidikan karakter ya. Jadi ya itu aja ya, pendidikan karakter itu sesuai dengan rumusan masalahmu. Ya. Masalahmu kan ada 2 atau 3 ya, 3. Baik, nah terus nanti ini terlalu panjang nih Mas, kesimpulanmu terlalu panjang ya. Jadi simpulanmu itu cukup ya 2 paragraf aja sudah cukup ya, 2 paragraf sudah cukup. Paragraf pertama itu simpulan rumusan masalah yang pertama, paragraf kedua simpulan rumusan masalah kedua. Udah cukup 2 paragraf ya. Terus nanti ada implikasi ya, B-nya, A-nya simpulan itu, terus B-nya implikasi. Terus baru C-nya saran ya. Jadi di simpulan itu nanti isinya ya seperti ini, udah benar ini isinya ya. Ada simpulan, ada implikasi, ada saran. Tapi simpulanmu ini terlalu panjang ya. Simpulanmu terlalu panjang, tidak usah panjang-panjang ya. Tidak usah panjang-panjang. Nanti direduksi lagi, dipersingkat lagi sehingga simpulanmu ya sesuai dengan format simpulan ya. Format simpulan. Saranmu ya. Saran itu dengan
kamu mau akan manfaat penelitian. Jadi kalau manfaat penelitianmu untuk guru, ya nanti sarannya untuk guru. Manfaatmu itu untuk murid, nanti sarannya ya untuk murid. Ya. Manfaatmu untuk peneliti yang lain juga untuk peneliti yang lain. Manfaatmu untuk pembaca pada umumnya ya pada umumnya. Jadi ini sesuai dengan manfaatmu. Manfaatmu kamu menguraikan apa ya. Itu saran ya. Oke. Nah, terus daftar pustaka. Daftar pustakamu ini formatnya ditata, Mas. Formatnya ditata sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka. Nah, ini Tunitinya 18 ya. Baik. Oke. Saya kira itu saja masukan dari saya, Mas. Masukan dari saya. Ya. Itu saja, saya tidak usah bertanya, ya, saya tidak usah bertanya, tapi memberi masukan saja. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Adrian. Ya, baik. Oh ya, ya baik. Ini suaramu terputus-putus, memang ada video kok terputus-putus. Jadi ini begini ya, jadi saya dan Bu Esna kan penguji. Saya dan Bu Esna penguji memberi masukan. Nah, masukan itu nanti dipakai untuk merevisi skripsimu bersama nanti masukan dari Bu Tari sebagai pembimbingmu. Tapi yang membimbing selama perbaikan ini Bu Tari saja ya. Jadi tidak usah saya, tidak usah Bu Isna. Jadi nanti dengan Bu Tari saja ya sampai revisi itu selesai. Ya, oke ya. Jadi nggak usah dengan saya. Saya dengan Bu Isna sudah memberi masukan saja. Nanti kamu yang kalau perlu konsultasi dengan Bu Tari sebagai pembimbingmu. Gitu Mas ya. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Sudah ya? Ya, jadi itu kalau sempat Mas, kalau sempat. Revisimu itu kamu sesuaikan dengan waktumu. Waktu revisimu itu kan hanya beberapa hari. Jangan sampai nanti nggak selesai malah jadi nggak tertata ya. Kalau sudah nggak sempat lagi ya udah ini aja ditata. Ini aja ditata yang bagus, bahasanya yang bagus ya sudah. Ya, karena waktunya mepet, waktunya tinggal beberapa hari gitu ya. Baik, gitu ya Mas ya. Gitu ya. Dari saya kira itu saja ya, dan silakan padu padan dengan masukan dari Bu Isna dan nanti konsultasi dengan Bu Tari ya sampai selesai. Ya, nanti nilainya saya serahkan Bu Tari ya. Baik, dari saya mengikuti Bu Isna tadi ya.
Nanti nilainya akan saya serahkan Bu Tari. Ya. Baik, saya kira itu aja, Mas. Dari saya tidak bertanya, tapi saya hanya memberikan masukan untuk skripsimu, gitu ya. Baik, saya akhiri sampai di sini, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembali ya. Oke.